Setiap tarikan nafas seharusnya menjadi awal kehidupan. Namun, bagaimana jika udara yang dihirup si kecil justru menyimpan ancaman yang tak terlihat? Polusi udara bukan hanya masalah lingkungan. Bagi anak-anak, ini bisa menjadi pemicu berbagai gangguan kesehatan. Mulai dari batuk berkepanjangan, infeksi saluran pernafasan, asma, hingga terganggunya pertumbuhan dan perkembangan paru-paru mereka. Lalu, mengapa anak lebih rentan terhadap polusi udara? Apa saja tanda-tanda yang harus diwaspadai orang tua, dan apa saja yang bisa dilakukan untuk melindungi mereka? Temukan jawabannya hanya di Waktu Indonesia Sehat. Halo, selamat pagi. Buat Kenji kesayangan Makasih loh. baby. Aku bingung deh Kang. Kenapa tuh? Masa udah 2 minggu aku tuh pilek-pilek gitu. Kalau bangun tidur tapi. Oh, Mungkin berarti- udara jelek nih. Bukan, kayaknya kurang istirahat. Gara-gara ini kali. Gini belum dibersihin masih banyak debunya. Makanya, tahu nggak kalau barang-barang itu nggak sering dibersihin, itu bisa numpuk debu. Terus jangan-jangan gara-gara itu aku alergi. Oh, nggak ada juga harus Iya. setiap hari dibersihin. Makanya ini nggak dibersihin, ngajak berantem. Ini baru metik di puncak kemarin. Gak usah bohong, ini kan palsu. Iya. Asli, pas bawa ke sini jadi palsu. Ngadi-ngadi teh Kang, tapi beneran Fit Family bener ya. Ini setiap Sabtu dan Minggu kita tuh selalu ngobrolin hal-hal yang terkait sama kesehatan. Kadang itu penyakit yang kayaknya serem, kadang yang memang terjadi di hampir setiap hari kayak sekarang nih. Masa Enji udah 2 minggu Kang. Itu tuh kalau bangun pagi tuh kayak mampet. Tapi kalau lagi udah berjalan nih hari, dia nggak kenapa-kenapa. Kata Google gara-gara kalau nggak alergi cuacanya apa udaranya jelek katanya gitu. Ini bagus pertanyaan Kenji. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang nanya. Oh, nggak ada yang Orang nanya kayaknya. cerita, nggak ada. Menurut nih, kalau menurut holistik, ya, Tiba-tiba jadi dokter. tahu nggak? Ini kan maaf nih, saya ambil dulu nih. Oh, kenapa nih? Yang namanya penyakit, sesuatu yang debu-debu apa segala macam itu emang nggak kelihatan. Baru kelihatan itu kalau diagnosa. Ya kan kayak Kenji nih, sering batuk, cium-cium ini, itu akibatnya. Itu Kenji. Itu kan yang tadi aku bilang. Ya iya sih. Kenapa diulang lagi? Buat mikir deh, mending telepon Dok C atau Dok Nabila deh. Iya deh. Iya nggak sih? Nabila. Telepon Dokter Nabila. Wow, Ya udah, senang. Nabila bener. Ya udah, teleponin aja, teleponin. Minta tolong. Bilang, Enji ngajak ngobrol soal polusi udara sama Fit Family gitu. Tadi saya ketemu di bawah. Loh kok ada? Yuk biar saya susul aja deh kayak Dokter Nabila biar kesini. Jemputin. Oke deh. Oke. Sogok Izin nih. pakai kopi tanpa gula. Nggak Mau tuh, boleh, mau tuh. nggak boleh. Kenji udah mandi, Dokter Nabila udah cantik, udah manis, nggak harus pakai kopi. Oh, udah datang duluan. Apa kabar Kak Enji? Sehat Dok. Sehat alhamdulillah. Lagi kosong Kang nggak Feby? ngobrol ya? Iya Kang Feby apa kabar? Baik, Dokter Nabila. Ada yang happy, Dokter Nabila mau kesini. Apa? Iya, udah cakep, udah Lalu, cakep. saya hitung dulu. 1, 2. Kenapa? Kamu 1, Tede 2-nya. Masuk. Izin ke belakang dulu deh bersih-bersih. Kirain Kang Feby mau sama kita terus ya di Taruh sini ya dulu deh. biar rame. Aduh. Itu kadang-kadang lucu tahu Kang Feby Iya. itu. Kadang dia menghibur juga. Enji tuh lagi agak bete sebenarnya Dok. Kenapa? Karena di 2 minggu ini tuh kayak kalau bangun itu tuh mampet. Tapi kalau menjalani hari itu tuh nggak kenapa-kenapa gitu loh. Dari minum obat yang obat flu gitu sampai ada kan obat alergi tuh yang buat debu-debu. Iya. Tapi itu nggak mempan. Apa karena memang udara aja kali ya Dok ya? Bisa kan ya? Iya, biasanya kalau kayak gitu pertama kita takutnya alergi ya, rinitis alergi. Biasanya dia dari riwayat genetik di keluarga, terus dia biasanya cuma pagi-pagi aja kayak mampet-mampet dikit, terus nanti jam-jam udah ada mulai sinar matahari lah, jam-jam 10 gitu dia hilang. Nanti kumat lagi pas mau tidur. Pas mau tidur karena udah dingin kan, Oh. ada udara dingin lagi kayak gitu, itu bisa sih sebenarnya. Berarti alergi nih? Bisa rinitis alergi, di keluarga ada kayak riwayat asma terus pilek-pilek kayak gini juga nggak? Nggak menyadari sih. Nggak menyadari ya, ha-ha. oke. Cuman kalau keluarga itu sukanya berkegiatan di rumah. Kalau Enji kan memang di luar ya Dok ya. Makanya tadi mikir jangan-jangan ini gara-gara soal udara. Karena kan Jakarta tuh lagi tidak bagus. Dari sedang menuju buruk nih kebetulan. Setuju. Jadinya mungkin ada korelasinya, tapi ya lagi-lagi kalau ini kaitannya sama kualitas udara karena kategorinya udah bukan
sedang nih tapi udah menuju buruk tadi Angie cek ya per hari ini. Nggak tahu nih ya kalau Fit Family menyaksikan di tanggal berapa, tapi per hari ini ceknya tadi begitu. Itu kan mengancam kita aja yang orang dewasa sebegini, ya gimana anak-anak coba dok? Iya, jadi kalau aku ngeliat sebelum masuk ke anak-anak kayaknya Kak Angie itu memang secara rinitis alergi agak kurang masuk karena kan itu biasanya udah kronis ya, panjang. Ya kan hampir tiap hari kayak gitu terus, berarti udah sadar kan. Ya, jadi kayaknya ini karena mungkin pengaruh daripada kualitas udara itu sendiri, aku setuju gitu. Terus yang kedua terkait dengan apa namanya di luaran di Jakarta itu juga diperparah juga dengan kondisi kemarau ekstrim ya aku lihat. Kan di Eropa aja banyak kematian karena panas ekstrim apa kan namanya? Overheat. Iya. Overheat ya kan. Nah ini kondisi yang kemarau, El Nino ini kan diprediksi juga ya sampai sekitar bulan-bulan Agustus. Ini yang kayak begini nih, ini membuat polusi udara itu makin tinggi karena debunya kering, anginnya kering, suhu permukaan baik itu tanah maupun apa namanya air laut juga meningkat, ya kan? Tidak pernah ada hujan, kebakaran hutan lebih mudah terjadi, ya kan? Sehingga dia tidak dalam tanda kutip tidak mencuci udara, sehingga partikulat-partikulat yang berbahaya, terutama yang paling kecil yang paling bahaya itu kan adalah PM2,5. PM2,5 tuh nama molekulnya atau apa dok? Nama molekulnya PM2,5 itu yang dia sudah terasosiasi jika masuk ke dalam tubuh kita melalui hirupan udara ke pembuluh darah, bisa dideteksi di dalam pembuluh darah juga. Itu bisa menyebabkan banyak gangguan kesehatan secara akut dan kronik. Itu bahasanya akut dan kronik ya. Akut tuh misalnya dia lebih ke arah bisa sesak nafas, ispa, pneumonia, alergi atau asmanya kambuh. Tapi yang paling kasihan tuh anak-anak dok, karena nggak ngerti bagaimana menyuarakannya kan. Dan kalau orang tuanya nggak peka gitu ya kan, takutnya kebablasan jadi sakit yang macam-macam. Benar banget Kak Angie. Iya kan. Kalau anak-anak itu gimana ya penanganannya? Harus dari orang tua sih ya? Iya, jadi ya kalau pada anak-anak itu ya paling mudah adalah menghindari polusi udara. Jangan dibawa keliling outdoors. Ya terutama di jam-jam di atas jam 9 sampai sekitar jam 15 atau jam 16 itu kan lagi sinar matahari juga lagi panas-panasnya kan gitu. Itu sinar matahari juga memperparah kondisi polusi udara loh. Kayak gitu. Sebenarnya polusi udara tuh apa aja ya dok ya? Maksudnya berarti ini bukan masalah emisi, bukan masalah yang asap pabrik, terus habis itu kendaraan dan lain-lain aja, ke rokok, bukan itu aja dong? Aku setuju karena kita harus bagi polusi udara itu ke lingkungan sama rumah tangga. Kalau aku biasanya membagi itu Kak Angie. Lingkungan yang kita relatif bukan sebagai penentu kebijakan nggak bisa intervensi ini nih. Contoh seperti misalnya asap kendaraan, pabrik. Itu juga jangan disepelekan, asap kendaraan, pabrik, ya kan. Aku rasa ini sih emisi pabrik dan juga kendaraan ini adalah dua yang sangat besar. Tetapi ketika bicara rumah tangga, polusi udara itu dari bagaimana penggunaan listrik, ya kan. Listrik juga termasuk kan itu dia bisa menghasilkan emisi juga. Oh iya? Iya pastinya. Makanya salah satunya adalah kita juga harus hemat listrik, terutama di siang hari. Jadi emisi listrik, terus udah gitu bakar sampah, merokok. Asap masakan? Asap masak itu terutama juga, apalagi kalau kita masaknya ya entah masih pakai tungku atau juga tidak dipakai yang recycle. Kalau ya sekarang kan kompor gas udah ada juga yang recycle. Kalau apa tuh dok? Pewangi yang kayak dibakar-bakar tuh semacam yang kayak dupa apa itu tuh kan wangi-wangi. Iya ya, itu aromaterapi ya. Aromaterapi itu sebenarnya nggak ada masalah, cuma kalau dia dihirup sama orang yang rentan, yang berpotensi alergi, asma, itu juga bisa jadi salah satu pencetus. Ya apalagi kalau anak-anak yang kita belum tahu gitu ya, apakah dia ada bibit alerginya, apanya, berarti harus hati-hati ya penggunaannya itu kalau ada anak kecil di rumah, kayak gitu kan. Karena kalau orang asma itu kan paparan utamanya kan apa yang dia hirup ya, itu udah langsung masuk ke organ utamanya yaitu saluran napas dan paru gitu. Agak sedikit lebih cepat dibandingkan kalau dia alergennya adalah dari makanan. Karena makanan kan butuh waktu dulu untuk diserap, masuk ke pembuluh darah, menyebabkan dia alergi kan gitu. Tapi berarti kan yang dihirup lebih cepat daripada yang oral? Pasti. Ternyata ya Fit Family banyak sekali informasi yang kita jadinya melek nih gara-gara ngobrol di pagi hari ini bareng sama Dokter Ngabila. Nanti akan Angie lanjutkan lagi, tetaplah di Wasiat Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat.
Kayaknya dari hasil ngobrol Enggi sama dokter Ngabila jadi kepikiran untuk ingat nggak sih dulu kita masa-masa pakai masker, Dok? Iya. Kayaknya masker itu adalah salah satu benda wajib yang kita sediakan di rumah just in case situasi lagi nggak kondusif, kayak kadar kualitas udara lagi buruk ya keluar pakai masker juga nggak ada salahnya ya, Dok ya. Iya, betul. Kayak masker medis gitu boleh. Iya, Mas. Boleh. Jadi memang pertama aku akan menyoroti dulu terkait dengan informasi kualitas udara itu ya, Kak. Jadi memang satu sisi itu bisa jadi semacam peringatan buat kita, tetapi memang kalau dari sisi pemerintah itu selalu bilang bahwa station ini ada yang benar-benar akurat banget, ada yang dia itu menggunakan alat sederhana. Mungkin kita bisa bilang kayak gitu. Nah, aku sepakat masker itu bisa sebagai suatu basic needs. Aku bilangnya mungkin basic needs yang memang harus selalu ada di rumah kita. Karena polusi udara itu kan jalan-jalan ya, terutama di daerah tersebut. Jadi ketika kita mau ke suatu tempat, kita cek nih kondisi kualitas di titik itu, ternyata dia lagi tinggi, otomatis kita preventif dengan cara pakai masker. Nah, harus di double nggak? Dulu kita kan ngalamin double layer masker tuh, Dok. Ingat nggak? Iya, paham. Itu sebenarnya kalau menurutku nggak perlu ya. Karena kan masker itu memang ada masker kain, masker medis yang biasa itu KN95, KF94 sama N95 kan. Nah, untuk partikulat PM2,5 itu sayangnya cuma bisa dihalau sama 3 ini sebenarnya, karena kalau medis pun dia masih masuk. Partikelnya kecil sekali, lebih kecil dari partikel virus COVID atau virus. Iya. Kalau virus itu masih bisa dihalau sama masker medis. Oke. Tapi giliran PM2,5 itu cuma bisa pakai KN95, KF94 itu yang masih nyaman kita pakai sehari-hari. Kalau N95 ini untuk buat TB resisten obat yang benar-benar zaman dulu COVID kita menghalau dari luar ke dalam. Nah itu yang harus. Dan Enggi dapat informasi lagi nih Fit Family Dokter Ngabila bahwa di sini Indonesia atau mungkin Jakarta ya lebih tepatnya itu pernah mengalami masa di mana konsentrasi partikular PM2,5 ini dia fluktuatif tapi melonjak tinggi sampai katanya belasan kali batas aman WHO. Kenapa Jakarta ngeri banget ya gini? Dan berarti kita harus semelek itu. Kenapa? Karena yang namanya menurut aku ya kalau kualitas udara itu kan kita nggak sadar ya, yang kita hirup nggak kelihatan, tapi merusak dalam gitu. Gimana sih woro-woronya kok belum semelek itu kita? Aku setuju sih Kak Enggi, kalau lagi musim kemarau pengguna transport publik atau yang di luar itu pakai masker sih menurutku. Itu saran yang paling maskernya baik ya. Kalau bisa KN95, KF94 itu mau nggak mau, karena percuma sih pakai masker medis. Kecuali kita mau mencegah virus bakteri, ya kan? Tapi saat lagi sakit saat gitu lagi ya. sakit. Dan masker KN95, KF94 nih ya termasuk basic needs ya, per hari ganti. Asal dia tidak basah, masih bisa pakai itu terus sih sebenarnya. Oh, masker itu nggak ada interval wajib yang untuk penggantian gitu, Dok? Nah, biasanya sih dia kalau udah basah terus sehari kok bisa ganti, karena kan dia kalau kita simpen di rumah itu nanti bisa melekat juga ya. Misalnya masker bekas kita taruh di tas, dia kan kalau udah nyaring si partikulat PM2,5-nya jadi bisa nempel di mana-mana, sayang aja sebenarnya. Tetapi Kak, memang kalau seperti misalnya masker N95 untuk yang pasien TB resisten obat gitu misalnya ya. Nah itu bisa sampai 3 hari, 5 hari bisa. Asal memang disimpannya di tempat yang khusus, gitu ya. pakai map coklat dibolong-bolongin, adalah itu standarnya seperti itu. Oh iya? Iya. Emangnya dunia kedokteran ini macam-macam ternyata gitu. Nanti diworo-woroin lagi, Dok. Ini juga Enggi mencari tahu bahwa di sini katanya polusi udara berbahaya. Ini macam-macam ya. Kayak misalnya mengiritasi saluran nafas, memperburuk asma. Ini PM10 tapi bukan PM2,5. Kalau yang 2,5 tuh paling berbahaya katanya Sampai Fit Family. Sirkulasi. Iya, kantong udara di paru-paru, masuk ke darah juga katanya ya, benar ini. Terus ada juga jenis lainnya, nitrogen dioksida. Katanya dapat menyebabkan peradangan saluran nafas, menurunkan fungsi paru katanya gitu. Terus ozon di permukaan tanah, sesak nafas dan batuk, mungkin ini ya juga bisa ngaruh ya. Sulfur dioksida memicu serangan asma. Yang monoksida juga keracunan juga bisa ya. Keracunan sampai warnanya kebiruan. Dia berkompetisi. Dia badannya, kulitnya kebiruan karena oksigen itu berkompetisi dengan karbon monoksida dan diikat oleh sel darah kita atau hemoglobin. Jadi hemoglobin kalau di dalam darah kita disuruh milih antara oksigen sama karbon monoksida, dia akan milih karbon monoksida. Why? Karena dia punya
bonding yang lebih kuat terhadap hemoglobin, dan itu sangat berbahaya kalau jumlahnya di darah kita banyak sampai ke otak-otak, sampai ke ujung-ujung kulit, itu akan membuat jadi kebiruan seperti tubuh kita ini kurang darah. Padahal itu semua gara-gara udara yang kita hirup. Iya, jadi kayak tubuh kita ini lebih disenangi oleh racun dibandingkan oksigen yang jelas-jelas membawa udara, makanan ke sel-sel terkecil kita untuk kita hidup. Gitu. Jadi serem banget. Alhamdulillah. Bawa sampah ngapain? Halo, Sa. Habis bakar sampah. Apa? Nggak boleh. Kata siapa gak boleh? Nggak boleh bakar sampah, ngawur-ngawur ini. Emang ada masalah dok buat polusi? Udah bakar nggak sampah? boleh sekarang bakar sampah. Kan pakai masker. Bukan masalah Kang Febinya, tapi gimana lingkungan sekitarnya, dari asap pembakaran sampahnya, belum lagi tuh plastik, logam dan lain-lain. Maaf Kang. nih Kenji, daripada sampah numpuk, bau segala macam, saya inisiatif aja bakar sampah. Ih, kasih tahu deh, dokter nggak bilang, Iya. nggak tahu. Jadi memang efek kebakaran sampah ini cukup berbahaya juga loh. Dia secara akut sama kronis ya. Untuk warga sekitar akut dari mulai ujung kepala sampai kaki bisa bikin pusing, mata merah, kering berair. Ya kan, mata merah, kering, terus udah gitu dia bikin sesak nafas. Ya kan, dan kalau jangka panjangnya itu tadi kalau partikulat PM2,5 bisa bikin asmanya kambuh, ispa, pneumonia, bahkan sampai hipertensi, DM dalam jangka waktu panjang, dan pemicu kanker dan gangguan hormon. Emang yang PM2,5 itu dari bakar sampah juga? Iya, Serem pastinya. ya. Berarti macem-macem ya baunya. Belum lagi secara psikologis, baunya itu zat-zatnya melekat kan, tadi seperti Kak Enji sampaikan, dari mulai sulfur ada, itu yang paling bau kan, karbon monoksida, lalu juga karbon dioksida, itu luar biasa banget. Itu maskernya Kang Febi itu yang masker medis bukan dok? Medis ini Iya, bener ini makanya. medis. Bukan medis ya, tapi kalau PM2,5 itu ini nggak mempan Kang. Nggak bisa. Pantesan saya Yang sering double warnanya sampai putih. 5 masker nih. Abang bisa ngomong, dokter Nabila gimana nih? Emang harus Sebenarnya begitu? percuma ya di double itu, sama juga bisa masuk. Lebih baik pakai jenisnya langsung yang KN95 dan KF94 untuk masyarakat. Kayak merek motor KX. Oh enggak ya? Ini nih dokter Nabila, satu lagi mau nanya nih. Ini kan cuaca kadang nggak nentu nih. Kadang panas, kadang hujan. Setuju. Oh, terus kalau hujan, kan kadang-kadang anak pada main nih sehabis hujan. Itu boleh gak sih dok? Nah, jadi ini mungkin maksud pertanyaannya lebih ke arah dampak mikroplastik. Jadi Iya. Kang Febi bakar sampah plastik. Udah gitu bekas plastiknya itu tercemar di udara dan dia menguap menjadi hujan ya, kondensasi jadi hujan. Hujannya itu tercemar dengan mikroplastik bahasanya. Nah, itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, bisa lewat air hujan, bisa lewat kulit, masuk ke mata, Wah, serem ya. ditelan. Ih. Nah, itu efek-efeknya bisa ya jangka pendeknya bikin ispa tadi, tapi jangka panjang yang lebih serem, dia bisa bikin hipertensi, DM, cancer, dan juga satu lagi gangguan pertumbuhan, gangguan hormon. Berarti bahaya juga dong buat tumbuh kembang balita ya? Iya, pastinya. Tapi Itu kok dia yang nggak dari pernafasan aja, dari kulit juga? dari kulit juga. Jadi kalau misalnya air itu masuk ke dalam kulit kita terserap, itu yang bahaya sih mikroplastik itu seperti itu. Dari bakar sampah itu? Dari bakar sampah. Nyerep gitu dari kulit? Iya, kemarin kan Mata banyak tuh juga. si Idai bilang bahwa dari Idai itu bilang bahwa sekarang kandungan mikroplastik itu sudah mulai dideteksi di janin. Bahkan bayi baru lahir diperiksa darahnya itu udah mengandung mikroplastik. Ini kan sudah disebutkan sampai mekonium bayi baru lahir itu ada mikroplastiknya. Artinya kan di kadar darah ibu yang cukup tinggi mikroplastiknya itu disalurkan lewat plasenta, kemudian sampai ke bayi dan jadi mekonium bayi. Nah, ini membuat kita mesti aware bahan-bahan yang kita gunakan ya untuk makan, untuk minum ya, terutama kalau dia nanti dipanaskan ya. Ini kan tentu sangat berbahaya buat kesehatan kita. Iya, ada di Idai. Idai baru beberapa bulan ini menyatakan seperti itu. Makanya tadi apalagi kita cuaca tidak menentu, udahnya kemarau itu memperparah. Begitu hujannya itu berpotensi mengandung mikroplastik. Dan itu diserap oleh tubuh, bukan hanya dari pernafasan, dari kulit, Gatal-gatal. mata, bukan dan nyerap tertelan. dan tertelan oral gitu ya. Makanya kita disarankan kalau hujan itu pakai Pakai payung. payung, pakai jas hujan. Dan kalau kena hujan Pakai kita bilas kacamata. lagi. Betul. Kalau saya pakai daun pisang Kenji ke dokter. Terserah Kang Febi. Enggak, soalnya dari payung Terserah. susah. Wah, ada pohon pisang saya tebang nih. hujan. Terserah. Kan mau ngelindungin ya ngapain. dok, bener ya?
Pokoknya terserah. Kalau Angie sekarang mengundang dokter dari IDAI aja biar Oh, ya tujuh udah deh. konfirmasi Pasti ya banyak jawabannya banget ya. informasi-informasi lengkap. Yes, ya udah kalau gitu Kang Feby tolong siapin minuman kayak apa atau tunggu aja nanti yaudah. dokternya ada Matiin datang. sampah dulu. Ya, Matiin apa? Matiin sampah. Matiin sampah? Bakar sampah saya matiin dulu. Gak boleh. Oh yaudah boleh. Astagfirullahaladzim. Jadi, Udah nggak boleh lagi ya, tahu, bakar iya. sampah ya Kang Iya, Feby. Oke, saat lagi Angie dan juga dokter Nabila akan kembali dengan siapa? Dengan dokter kamu dari IDAI membahas mengenai polusi udara dan juga anak-anak. Dan go anywhere, wasiat waktu Indonesia Sehat kembali untuk kamu. Hidup sehat, tonton wasiat. Yang mau tahu bagaimana sih baiknya kita menjaga anak-anak ini dari polusi udara? Mari kita tanyakan ya dokter Nabila bersama betul. dengan dokter spesialis anak yang sudah hadir di studio Garuda TV hari ini. Please welcome dokter Cynthia Centauri. Halo, dok. Panggilannya dokter? Dokter Cynthia. Dokter Cynthia sehat dok. Sehat ya dok. Mari dok. Salam kenal dok. Dokter Wow. spesialis anak. Pasti banyak ya dok ya. Ini orang tua yang juga mengeluhkan mungkin ada yang sesek, ada yang mungkin juga alergi gitu ya. Berkaitan dengan polusi udara tuh yang paling banyak tentang apa dok? Ya pasti kalau polusi udara yang paling dekat pasti keluhan saluran nafas ya. Biasanya datangnya keluhannya batuk, sesek ya. Kemudian anaknya pasti sering infeksi saluran nafas berulang gitu. Jadi kadang hal ini nggak disadari tapi datangnya dengan keluhan-keluhan saluran nafas dulu biasanya. Keluhannya tuh apa? Kayak dia sesek nafasnya. Soalnya anak-anak kan susah menceritakan ya dok ya. Ya. Nah biasanya gimana dok? Ya, jadi justru disitulah kekhawatiran kami, terutama dokter paru anak ya, karena paparan itu pada seorang anak sifatnya bisa saja kumulatif, karena paparan itu bahkan tidak berbahaya hanya saat anak itu lahir, tapi sejak di dalam kandungan, dan itu ada loh penelitiannya. Jadi Maaf dok, maksudnya paparan itu mempengaruhi janin, berarti lewat ibunya dulu ya? betul. Jadi sebenarnya Indonesia tuh sudah punya penelitiannya. Yang meneliti tuh guru kami, senior kami ada Dr. Frida. Beliau meneliti waktu itu di kita ya di Indonesia. Ibu hamil diikuti perjalanannya dari selama beberapa tahun. Nah, ibu-ibu hamil ini yang terpapar polusi udara, ternyata anak-anak yang lahir dari ibu hamil ini lebih pendek tinggi lahirnya. Hah serius? Iya, betul. Dan Sama seperti paparan asap rokok juga sebenarnya jatuhnya ya. iya betul. Mirip. Jadi memang kalau kebetulan di penelitian beliau itu yang diukur adalah pajanan polusi dari lingkungan, terutama dari PM2,5. lalu lintas PM2,5. Tapi ternyata anak-anak ini nggak berhenti di situ ya. Anak ini begitu lahir pun usia 4 sampai 6 bulan juga lebih rentan terkena infeksi saluran pernafasan. Jadi dampaknya tuh bisa sejak sangat kecil. Nah, bayangkan kalau ini kemudian dia akan tumbuh menjadi anak, kemudian anak sekolah, remaja yang terus-menerus kena paparan. Dampak yang kumulatif ini yang dikhawatirkan menimbulkan jejas yang mungkin tidak bisa sembuh sempurna ya, walaupun paru-paru ada mekanisme recovery, tapi pasti tidak bisa 100%. Nah, nanti akhirnya parunya mungkin akan remodeling, tidak akan membaik sempurna. Nah, ujungnya yang Apa itu dikhawatirkan. remodeling dok? Maksudnya dia akan tanda kutip Ada rusak. gejala sisa. Nah, gitulah. betul. Jadi bahasanya. ibaratnya kalau paru-paru ini ada kerusakan, kita berharapnya dia bisa sembuh sempurna 100%. Ternyata tidak bisa. Ya, pada kondisi tertentu kalau kerusakannya ini cukup luas dan panjang paparannya, dia sembuh tapi tidak akan kembali sedia kala. Jadi ada bekas jejasnya. Apakah mungkin bekas itu akan menimbulkan penyakit di kemudian hari saat dewasa Ya, atau maaf jadi cacat? Nah, betul. Jadi sebetulnya jejas ini yang akan berpotensi menimbulkan masalah saat dewasa. Jadi sebetulnya ketika kita ambil contoh misalnya PPOK ya, penyakit Menurunkan paru fungsi paru obstruktif juga kronik. nggak sih? Nah, di dewasa itu jangan-jangan sebetulnya sudah dipupuk dari dia kecil sebetulnya. Paparannya ya, paparan asapnya. Betul. Jadi memang dampaknya itu bisa terus berkelanjutan seperti ya sifatnya seperti kumulatif. ya. Jatuhnya itu jadi hitungan genetik nggak? Dok? Kayak paru udah cacat dalam tanda kutip gitu sih sebenarnya. Hitungannya genetik enggak? Ya sebetulnya nggak genetik ya, karena kan ini pajanannya dari lingkungan dan terus menerus. Tapi tadi balik lagi bahwa polusi ini ternyata juga ada dampaknya. Dampaknya ya, ke dan itu Seperti dalam tanda sel-sel kutip genetik cacat kita. gitu lah ya, cacat Iya. pada paru. Nggak Sebentar cukup dulu, ya. Dokter Nabila, karena pertanyaan ini muncul dari Fit iya, Family iya, seperti kata-katanya di video yang ini. Halo dok, aku mau nanya. Jadi aku punya sepupu kecil. Nah, tante aku tuh suka bingung kalau dia misalnya dipakein masker tuh bagusnya kapan. Misalnya kalau misalnya udaranya lagi buruk aja, atau sebaiknya tiap hari aja jaga-jaga gitu dok. Tuh
kan, malah dia mau tiap hari pakai masker sama sepupunya, Dok. Pertama, sebelum kita jawab ya, Dok ya, penggunaan masker itu apakah dibutuhkan oleh anak-anak? Ya, oke. Jadi sebetulnya nomor satu sih kalau kita bicara polusi, sedapat mungkin kalau bisa dihindari dulu dong. Ya, misalnya kita udah tahu, oh kalau misalnya kita pergi ke satu area yang kita udah tahu polusi udaranya tinggi, kalau bisa nggak ke sana. Tapi seandainya memang tidak ada cara untuk menghindari itu dan terpaksa harus pergi, oke, baru kita pilih opsi kedua itu menggunakan APD. Nah, APD ini juga kan macam-macam. Kalau kita bicara polusi udara pasti kita yang dimaksud adalah masker. Tapi masker tuh juga macam-macam sebetulnya gitu ya. Ada yang hanya ada yang medis, masker bedah, ada yang respirator, ada yang KN95, ada yang 95. Nah, tentu gunanya beda-beda. Kalau kita bicara yang dihindari polusi yang materi partikel yang kecil seperti PM2,5, kalau cuma pakai masker bedah tentu nggak ada. Nah, tidak ada manfaatnya. Jadi kalau memang yang dihindari partikel yang sangat kecil tentu harus pakai yang filtrasinya lebih baik, betul. Misalnya KN95 atau N95, betul, respirator khusus. Jadi memang bukan untuk ditakuti sebetulnya, tapi buat kita antisipasi ya bahwa misalnya contoh ya ini lagi jam pulang kerja macet nih, pasti banyak orang traffic, nah itu pasti polusi yang terkait lalu lintas pasti akan tinggi di tempat tersebut gitu. Jadi memang datanya real time sehingga pasti berubah-berubah terus laporan kadar polutannya. Angie mau melanjutin omongan dokter, nanti kita jadi bahas bagaimana penggunaan kendaraan bermotor, emisi dan lain. Nanti kita jadi nggak bahas kesehatan, kita bahas kesehatan lagi aja Fit Family mengenai polusi udara ini yang terkait sama flu. Tadi udah disampaikan juga nih sama Dokter Cynthia. Kebetulan Fit Family yang satu ini juga punya pertanyaan yang sama. Seperti apa? Halo dok, saya mau tanya. Jadi anak saya itu setiap malam suka batuk padahal dia nggak flu dok. Apakah itu pengaruh dari kualitas udara yang buruk atau karena apa ya dok? Mungkin kalau memang dari kualitas udara yang buruk, kira-kira apa yang bisa saya lakukan dok? Terima kasih. Kalau Angie dapat pertanyaan itu, Angie akan jawab pakai air purifier atau dehumidifier. Bisa nggak dok? Iya, kita jawab dulu mungkin ya pertanyaan tadi ya. Anaknya batuk, terutama malam. Nah, ditanya polusi atau tidak. Kalau ditanya bisa atau tidak, jawabannya sih bisa-bisa aja. Kenapa kejadiannya malam? Ya mungkin misalnya kalau untuk anak ya settingnya biasanya tuh ada anak yang suka banget koleksi boneka. Terus ada anak yang punya boneka favorit yang mungkin udah lama banget dicuci-cuci. Boneka kesayangan dari bayi sampai anak itu besar dicuci setahun sekali. Nah itu kan juga sumber polutan sebenarnya, tapi indoor. Karena di situ pasti ada tungau, di dalamnya ada bulu-bulu yang terbang. Nah sebetulnya bisa aja. Atau bisa juga misalnya seperti tadi kenapa malam? Karena tetangganya selalu tiap malam bakar sampah misalnya gitu. Tapi sebetulnya harus hati-hati juga karena gejala ini kan memang sulit sekali dibedakan. Yang lebih lumrah sebetulnya kalau batuk di malam hari apalagi berulang dan betul ada bakat alergi di keluarga tuh jangan-jangan itu batuk asma sebetulnya. Di anak itu juga sering ya batuk karena asma. Emangnya kalau anak-anak ada kecenderungan penyakit lain selain flu biasa itu terlihat di usia berapa dok? Gimana? Dari bayi itu udah bisa kelihatan bahwa ini bukan flu biasa nih, alergi itu bisa kelihatan. Nah, sebetulnya polanya bisa dilihat. Jadi kita mengenal istilahnya kalau di kedokteran ya ada istilahnya entar. Entar tuh E-nya episodisitas. Jadi kalau batuknya berulang, sebulan sekali batuk ya. Terus V-nya tuh variabilitas. Batuknya terutama di malam hari ya. Trigger. Selalu kambuh kalau ada pencetus khusus. Biasanya orang tua bisa mention, dok anaknya kalau habis makan coklat batuk. Dok kalau anaknya habis kena debu batuk. Nah itu namanya trigger. Lalu yang keempat A tuh atopi. Jadi kalau ada keluarga yang punya bakat asma atau rinitis alergi atau si bayinya waktu anak ini bayi ada ruam di pipinya namanya dermatitis atopi. Nah yang terakhir reversibilitas. Membaik dengan diuap. Nah itu padahal seolah-olah jadi tren. Padahal obat uap itu isinya mayoritas salbutamol. Nah justru kalau dia membaik dengan diuap salbutamol, jangan-jangan sebenarnya anak ini asma gitu. Jadi kalau ada 5 kriteria tadi, nah itu biasanya lebih cocok itu jadi tren asma. Apa? Jadi tren yang salah. Bukan tren, maksudnya kalau ada 5 gejala ini arahnya berarti anak ini sekarang. Ada orang tua yang kayaknya memaksakan itu atau gimana ya. Semoga tidak ada ya Fit Family, jangan jadi yang seperti itu ya. Lantas kalau untuk anak-anak ini
pantasnya kita akan lihat di berapa hari pertama. Apakah di 1000 hari pertama kehidupan? Nanti akan dijawab oleh Dr. Cynthia setelah yang satu ini. Dr. Cynthia, Dr. Ngabila, dan juga Angie Ang kembali lagi di Wasiat Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton Wasiat. Fit Family, pertanyaan tadi belum dijawab nih sama dokter-dokter kita. Apakah di kehidupan pertama-tama anak ini, mungkin di 1000 hari pertama anak, dok, itu sangat menentukan, kita bisa menentukan anak ini alergi, terus kita bisa mendeteksi apa aja penyakitnya, itu bisa berpengaruh nggak, dok? Oke, jadi sebetulnya 1000 hari pertama ini sangat krusial ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks tadi bahwa ini alergi atau tidak, sebetulnya tadi sudah ada prediktornya. Biasanya kalau anak-anak alergi ini kan juga pasti punya genetik alergi dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya ada yang tadi bakat asma, atau dia punya rinitis alergi, atau ada yang eksim atau dermatitis atopi, nah chance anak tersebut untuk jadi asma di kemudian hari atau alergi juga akan tentu lebih tinggi. Nah, ini akan diperkeruh kalau anak ini terus dapat paparan polusi, karena polusi di sini bisa bersifat sebagai trigger. Mungkin kalau dia tidak ketemu polusi, tidak akan tercetus tuh alerginya, tapi karena anak yang punya kerentanan genetik ini terus kena trigger polutan, akhirnya dia bisa berubah lah itu jadi alergi juga di saluran nafas seperti orang tuanya. Nah, memang 1000 hari pertama ini sangat krusial karena bicara asma, kalau khusus kita bicara alergi asma misalnya, mengatakan asma di anak di bawah 3 tahun itu susah ya. Tapi ada, tapi sulit karena banyak tiap negara punya guideline yang berbeda-beda. Ada yang belum mau menyebutkan asma kalau anak itu masih kecil di bawah 3 atau 5 tahun. Ada yang menyebutnya viral induced wheezing dan sebagainya. Karena memang kalau kita mau tahu idealnya dicek spirometri misalnya. Nah, cuma karena secara teknis di anak di bawah 6 tahun nggak bisa kita minta uji tiup, gitu ya, coba tiup deh, gitu kan sulit. Nah, jadi biasanya kita pakai kriteria klinis tertentu yang tadi sudah disebutkan, yang 5 tadi ya. Nah, kalau itu sudah ada, biasanya memang kita bisa memprediksi nih dokternya bahwa oh ini ada kecenderungan anak ini ke arah asma. Gitu. Tahu nggak? Aku tadi mikirnya apa tuh dokter bilang? Pikir anak-anak ini paling rentan bukan karena imunnya aja yang belum kuat, tapi karena bulu hidung. Karena anak-anak kan bulu hidungnya nggak ada, dok ya. Orang tua kan katanya bisa menyaring, bener nggak sih bulu hidung? Bulu hidung kan menyaring kan? polusi, kotoran, gitu, karena bayi gitu belum kan. ada, jadinya dia rentan. Ngaruh nggak sih, dok? Sebetulnya semua manusia termasuk dari punya bayi bulu maupun hidung. kecil pasti ada, dan itu memang sudah ada bayi itu punya bulu ada. Sudah dilengkapi langsung ketika lahir. Produksi dari Tuhan gitu ya. Sudah ada sebetulnya. Tapi memang ya namanya bayi kan, masih tumbuh kembang gitu. Dok, tadi dokter ada bilang soal asma ya. Nah, ini ada video yang bisa dokter komentari ya terkait dengan asma. Apa sih videonya? Kita lihat. Kan pulang sekolah, kena angin kencang, terus kena matanya. Paginya udah berenang, udah kagak bisa melek. Kembali pulang untuk menenang banyaknya luka yang berantakan. Terus terang saja memang di SD Marunda ini ada beberapa anak-anak kami yang sempat ISPA, dioperasi dan sebagainya. Kasian adeknya. Ya. Itu yang tadi dokter bilang kalau di nebu dan mendingan berarti asma. Betul. Berarti seperti adek ini ya. Ya, betul sebetulnya. Jadi anak-anak yang punya underlying problem atau memang ada asmanya ini paling berat kena impact kalau ada polusi udara. Karena polusi udara itu bisa jadi trigger ya. Kalau misalnya tadi ya yang dari mulai asap, entah itu asap kendaraan atau bakaran sampah atau tadi bulu-bulu boneka, bulu hewan, semua alergen hirup tuh rata-rata efeknya akan direct tuh, cepet munculnya. Ya kayak seperti tadi muncul tuh gejala sesek, mengi gitu ya. Nah, itu akan menginjus jadi pemicu untuk kambuh asmanya. Jadi secara umum sebetulnya kalau kita balik lagi ke topik polusi itu akan punya 2 efek utamanya. Satu, dia bisa membuat penyakit menjadi lebih berat. Ya, misalnya tadi anak yang udah jelas asma dia jadi sering kambuh atau menimbulkan penyakit itu sendiri, men-trigger. Jadi
Contohnya kalau kita bicara infeksi saluran nafas ya, atau bahkan pneumonia, itu juga bisa sebetulnya terjadi Dari infeksi. benar terkait karena tadi polusi, karena tadi dia merusak pertahanan saluran nafas sehingga rusak imunitas kita selalu ditembuslah ini ditembus oleh si kuman-kuman, virus, bakteri, partikel masuk sehingga muncullah si infeksi Nah tersebut. kalau video tadi adiknya bisa sembuh nggak dok? Nah, sebetulnya kalau kita bicara asma, sayangnya sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan asma sampai dengan sembuh gitu ya, nggak ada sebetulnya. Tapi asma ini bisa kita cegah. Nah, salah satunya tadi dengan menghindari pencetus. Backbone-nya itu sebetulnya itu menghindari pencetus asmanya itu sendiri. Salah satunya tadi yang kita bicarakan hari ini, topik besarnya si polusi udara ini. Dan hal lainnya kalau memang sudah menjadi asma yang lebih serius, yang menetap, atau kita sebut namanya asma persisten. Nah tentu nggak cukup hanya menghindari pencetus, tapi perlu obat-obatan khusus. Biasanya kita gunakan obat yang inhaler, bisa pakai spacer atau bisa obat yang dihirup. Nah itu nanti diberikan dalam periode waktu tertentu. Ada yang hanya bulanan, ada yang bisa tahunan, bahkan ada yang seumur hidup, betul gitu. Nah Tapi jadi nggak ada suplemen khusus kan dok? kalau suplemen yang diharapkan definitif mengobati, balik lagi asma sebetulnya belum bisa ya diobati, tapi beberapa vitamin yang membantu agar imunitas baik. Nah, secara umum seperti pada anak yang direkomendasi salah satunya oleh IDAI, benteng pertama vitamin D, dan itu sudah diberikan rekomendasi dari IDAI sebetulnya mengenai suplementasi vitamin D ini. Banyak juga dok mitos-mitos orang tua zaman dulu. Dokter pernah denger nggak? Ini misalnya nih ya, anak sakit gitu ya kan. Oh kita rebus air gitu ya kan, tuangin tuh minyak kayu putih, hirup katanya gitu. Mungkin kalau diolesin kan panas ya itu si minyak kayu putihnya, jadi lebih dihirup mungkin biar melegakan pernafasan. Itu boleh atau tidak? Ya sebetulnya kalau kita bicara ini dianggap sesuatu pengobatan, harusnya ada bukti ilmiahnya. Memang sepengetahuan saya sejauh ini kalau sifatnya seperti aromaterapi yang diteliti sebetulnya belum ada. Kalau memang yang kita butuhkan itu, aromaterapi itu kan memberikan dampak yang mungkin melegakan karena ada harumnya mint mungkin sehingga punya dampak melegakan. Nah, hanya respon ini mungkin tiap anak berbeda-beda. Lagi-lagi harus hati-hati ya, terutama pada anak yang punya alergi. Karena bisa jadi yang dikeluarkan oleh kadang orang pakai humidifier ya yang ada ada asap-asapnya. Nah, itu bisa jadi jangan-jangan jadi alergen sebetulnya. Jadi iritan, betul. Jadi setiap anak tuh berbeda. Kalau memang anak itu punya alergi, misalnya dia asma atau rinitis alergi, itu harus hati-hati pakai yang parfum atau even minyak kayu putih herbal seperti itu, karena kita tidak bisa prediksi responnya sebetulnya gitu. Jadi ya? Karena kalau Enji di rumah itu Enji double. Jadi ada air purifier buat bersihin udara, ada humidifier untuk ngelembapin. Pokoknya dua itu nyala tuh dok, dijam-jamin gitu. Kirain semua orang akan cocok, atau mungkin karena sudut pandangnya orang dewasa kali ya. Karena kalau anak kan belum tentu ya dok ya. Jadi kalau kita bicara masalah air purifier memang ada manfaatnya. Jadi air purifier terutama yang bisa filtrasi materi partikulat atau debu ya yang ada HEPA-nya. Nah, itu sudah banyak sebetulnya diteliti ada manfaatnya. Dia bisa menurunkan kepadatan polusi. Nah, itu bahkan angkanya mungkin bisa menurunkan sampai 40 sampai 80%. Hanya memang kan pasti berbeda-beda karena alat tersebut coveragenya mungkin areanya seberapa luas dan seberapa padat polutan di tempat tersebut pasti berbeda-beda ya. Cuma itu adalah salah satu yang direkomendasi sebetulnya oleh WHO, cara untuk menghindari polusi ya, menggunakan si air purifier tadi yang ada HEPA-nya sedapat mungkin. Hanya aja gini, jangan jadi pembenaran karena ada air purifier terus akhirnya ada orang ngerokok misalnya sebelahnya. Iya, karena udah difilter nih. Betul, karena itu kan hanya salah satu upaya untuk membuang atau memfiltrasi polusi ya. Jadi sedapat mungkin ya tidak nggak ada produksi polutan lagi gitu. Jadi jangan juga jadi pembenaran, tetap ada alat purifier tapi di sebelahnya ada juga sumber polusinya. Gitu. Baiklah Dokter Cynthia, terima kasih. Nah, Fit Family jangan kemana-mana. Enji akan kembali lagi untuk apa? Untuk memberikan tips kesehatan dan masih lanjut ngobrol sama dokter tamu kita. Wasiat Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat.
Ada yang ironi ya Fit Family, jadinya di saat kita tinggal di kota besar pastinya kita tuh akrab sama kemudahan hidup yang didukung sama risiko-risiko. Misalnya kita tinggal di sebuah kota besar yang gampang sekali mencapai sebuah tujuan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Pun sekarang kita lagi digalakan untuk menggunakan kendaraan listrik, ya semoga ini ada polusi yang ditekan, salah satu keuntungannya. Tapi bagaimana dengan sumber-sumber polusi yang lain? Nah itu juga dipertanyakan. Karena per Juni tahun lalu ini dari datanya bahwa dari World Air Quality dari IQAir ini kita ada peringkat ke-15 sedunia katanya. Sementara di Asia Tenggara kita juaranya. Malu banget gak sih untuk tinggal di Indonesia? Itu kita menjuarai hal yang negatif bisa dibilang ya. Karena ini sumbernya bukan hanya dari polusi kendaraan aja. Bener tadi kata Dokter Cynthia, kebakaran hutan ya dok ya. Fenomena tahunan yang terus-terus terjadi bahkan sampai mengganggu negara tetangga gitu ya kan. Terus habis itu mungkin bakar sampah tadi juga dibilang. Bahkan kita pernah mengalami fase berolahraga aja kita dituntut pakai masker. Ya kan dok, waktu itu mungkin zaman COVID ya, walaupun itu adalah sebuah pandemi dunia, tapi kita mengalami masa-masa itu. Nah pertanyaannya, dengan situasi yang seperti ini, baiknya kita orang dewasa bagaimana kita yang udah bisa berpikir panjang, fight buat itu, fight untuk kehidupan kita yang lebih baik, anak cucu kita ke depannya, dan bagaimana kita menjaga buah hati kita gitu. Apalagi kan banyak tuh dok ya, Dokter Nabila, Dokter Cynthia, orang tua yang pagi-pagi bawa anaknya jalan-jalan, naik bawa stroller gitu ya kan, tapi di pinggir jalan. Namanya bukan debu lagi, itu polusi apa segala macam. Walaupun terbuka, ruang terbuka, tapi yang namanya debu, polusi, asap segala macam itu ada dan nempel. Stroller itu kan nempel ya, debu dan lainnya. Mereka pulang besok membawa stroller yang sama. Itu mungkin tidak banyak yang sadar, tapi menurut Angie pribadi itu termasuk yang sama halnya seperti boneka tadi ya dok ya, nempel juga. Itu benar apa salah dok statement itu? Ya betul, jadi memang polusi udara tadi kan kita udah bahas ya, di anak-anak tuh dampaknya yang lebih besar. Kalau kita bicara stroller, sebetulnya yang menarik adalah kalau bayi itu ditaruh di stroller pasti tingginya dari tanah itu akan lebih pendek dibandingkan dewasa. Dan ada penelitian menarik dari India, ternyata anak yang didorong di stroller itu kena polusi 60% lebih tinggi dibandingkan yang ngedorong yang dewasanya. Jadi sebetulnya niatnya pengen jalan-jalan pagi ya, tapi kalau dikerjakan di pinggir jalan raya, lalu lintasnya padat, itu justru hati-hati karena anak ini justru paparan polusi lebih tinggi, bisa 60% lebih tingginya dibandingkan si dewasa yang mendorong karena jarak dengan tanahnya itu. Betul, karena kita sedang bicara karena tadi penelitian itu meneliti anak-anak yang diajak jalan-jalan dengan stroller di pinggir jalan raya. Kan kalau polusi karena emisi lalu lintas itu kan pasti lebih banyak kalau knalpotnya lebih di bawah ya, di dekat permukaan jalan raya. Pas ngegas itu kena strollernya persis. Jadi kalau di dewasa masih lebih tinggi, mungkin efeknya nggak langsung. Berarti mending digendong. Nah, jadi sebetulnya yang bisa diambil hikmahnya adalah bukan nggak boleh jalan-jalan, tapi pilih area kita mau jalan-jalan dan pilih waktunya sebetulnya. Jadi kalau memang kita mau ajak anak kita jalan-jalan, pilih waktu yang tidak padat, jangan juga di area yang memang polusinya tinggi di pinggir jalan raya. Carilah taman-taman terbuka misalnya, tapi cari juga yang jauh dari pinggir jalan raya gitu. Jadi risiko paparan polutannya lebih di taman mungkin ya lebih bagus ya. Berarti benar juga yang masalah stroller harus dibersihin terus ya dok ya? Iya betul. Dan memang tadi ya partikel-partikel tadi memang debu apa jelaga itu juga nempel. Memang. Jadi idealnya di benda ya permukaan. Dibersihkan. Tuh Fit Family didengerin. Pokoknya semua yang terkena dengan anak ya disinfektan desinfeksi aja. Berkala gitu bisa ya dok ya? Sebagai contoh ya, kalau kita misalnya punya rumah di pinggir jalan raya, kalau kita punya banyak pohon yang rindang, itu si jelaga atau karbonnya itu udah kena dulu ke situ ya. Jadi bisa disaring dulu sebelum akhirnya masuk. Dan itu penelitiannya ada di luar negeri, ada yang meneliti. Jadi dia meneliti gimana dampaknya si polusi ini kalau di lingkungan sekitar area orang beraktivitas itu ada tanaman dulu yang rimbun. Lalu aktivitas manusia lebih di sisi dalam. Nah, itu ternyata dampaknya lebih bagus itu kalau kita ada benteng-benteng tanaman dulu gitu. Ada boundary-nya ya ternyata dari tanaman itu. Boleh nih berarti Dokter Cynthia mau ngasih rekomendasi atau tips kali ya, tips hidup sehat gimana sih Dokter Cynthia? Oke.
Jadi sebetulnya kalau kita mau bicara polusi, sebelum kita bicara bagaimana cara menghindarinya, yang paling penting adalah nomor satu, kita juga turut tidak menghasilkan polusi. Salah satunya tentu tidak merokok, tidak membakar sampah. Ya tadi kita ingat ada 2 polusi ya, ada polusi di dalam ruangan, ada polusi di luar ruangan. Nah lalu setelahnya kita baru berpikir gimana cara menghindari polusi. Nah ini upaya macam-macam. Salah satunya kalau kita mau bepergian, traveling, nah itu idealnya kita pilih kendaraan yang tertutup supaya kita nggak langsung kontak dengan udara luar. Lalu misalnya kalau kita mau pergi ke area yang memang kita udah tahu polusinya tinggi, tidak bisa dihindari, kita gunakan APD misalnya masker. Atau kalau polusinya indoor, kita bisa juga bantu dengan tadi alat air purifier yang mungkin punya HEPA filter sehingga mengurangi kepadatan si polutannya. Dan yang terakhir tadi ya, kita juga turut harus melakukan penghijauan karena tanaman ini ternyata bermanfaat juga untuk mengurangi polusi udara. Iya, karena ada juga Fit Family bunga-bunga yang bisa ditaruh di dalam ya kan, bukan cuma di luar-luar. Jadi rumahnya cantik gitu, terus juga pernafasannya enak gitu. Nah, untuk Dokter Nabila, gimana episode kita hari ini tentang pernafasan? Kasih tahu sama Fit Family, Dokter Nabila mau ngomong apa? Iya, jadi seru banget. Aku banyak dapat informasi juga nih dari Dokter Cynthia. Tapi aku pengen kasih tahu juga bahwa polusi udara itu juga salah satunya juga disebabkan oleh kita yang tidak hemat listrik juga, itu juga bisa meningkatkan polusi udara di sekitar kita. Jadi kalau bisa kita tetap hemat penggunaan listrik, air, terus juga tadi memasak itu juga harus berhati-hati sekali. Dan kalaupun kita pakai HEPA filter itu juga rajin dibersihkan, jangan sampai debunya menumpuk di HEPA filter ya kan, itu nanti jadi polutan kembali juga untuk kita dan kita jadi malah tambah parah, terutama anak-anak yang memang punya bakat atopi tadi, alergi ya kan, itu harus lebih peka lagi orang tuanya, kalau perlu di record itu batuknya setiap kali apa, pajanannya, karena pencegahan terbaik adalah menghindari paparan atau pajanannya. Itu aja. Thank you Dokter Nabila, mau ditambahkan Dokter Cynthia? Sudah cukup? Sudah, baik, kalau begitu demikian pula nih kebersamaan kita selama 1 jam sudah kita lalui. Terima kasih ya Fit Family, seperti biasa sampai ketemu di Sabtu dan Minggu jam 9 pagi tentunya dengan pembahasan yang berbeda-beda mengenai kesehatan. Angie Ang signing out, hidup sehat, tonton wasiat. Dokter, terima kasih banyak. Thank you dok.